Ini kita belajar untuk setiap hari, setiap detik, setiap waktu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan kita menemukan finding me. Finding me itu menemukan diri kita dengan versi yang selalu baik, dengan versi-versi terbaik kita, apapun kondisinya, apapun situasinya. Yang kita cari bukanlah dia, yang kita cari bukanlah orang lain, namun yang paling penting adalah menemukan diri kita sendiri. Saya ingin bercerita tentang seekor kerang tiram. Kebayang ya, kerang tiram, apa yang terjadi dengan kehidupannya, bagaimana dia menjalani kehidupannya ya. Seekor tiram ini dia setiap hari memungut pasir. Dia kayak tercipta oleh Allah untuk mengkonsumsi pasir. Jadi makanannya adalah pasir. Butir per butir dia makan. Kayak emang gak ada makanan lain ya. Emang gak ada takdir yang lebih baik ya daripada memakan pasir gitu kan. Yang lain makan daging, yang lain makan ya minimal daun, makan bunga, makan serbuk, makan madu, makan apapun ya. Ini teh dia kayak destiny-nya memakan pasir. Nah, tiram ini belajar untuk menjadi alkemis. Apa itu alkemis? Alkemis itu seorang ahli yang bisa merubah sebuah bahan yang kurang berharga menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi salah satu keunggulan tiram ini, dia bisa meskipun takdirnya kayak takdir yang gak menyenangkan, gak ada yang punya cita-cita saya makanannya pasir, saya nggak mau gitu, nggak ada yang punya cita-cita. Tapi ketika memang sudah ditakdirkan memang makanannya pasir dan dia harus menjalani ombak-ombaknya itu nggak berhenti, nggak, memang dia tinggalnya di pantai ya. Jadi dia dihantam ombak, makanannya pasir, dia nggak ngeluh, dia nggak marah, dia nggak menuntut Tuhannya, dia nggak kesal dengan Tuhannya, dia nggak menghancurkan kehidupan dia, tapi dia belajar gimana cara kehidupan yang nggak nyaman ini bisa mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Dia menjadi seorang alkemis, merubah pasir ditelan. Baiklah pasir, karena ini adalah makanan aku telan satu persatu dan akan kubuat ya, akan aku jadikan pasir yang gak bernilai ini lapis demi lapis, hari demi hari akan aku jadikan menjadi materi yang bening, lembut, bersinar, bercahaya, dan diinginkan semua orang. Dan tiram ini menghasilkan mutiara ya. Jadi mungkin kalau tiram ini hanya kesal, hanya marah-marah, hanya membandingkan kehidupan dia, kenapa kehidupan aku gini banget gitu, mungkin dia nggak akan pernah menemukan best version dia nggak tahu dia harus memproduksi apa, dia nggak tahu dia punya keindahan apa, punya kemampuan apa, punya kapasitas apa. Nah, tiram ini dituntun sama Tuhannya, dituntun sama Allah Subhanahu Wa Taala, tiram kamu bukan makhluk yang paling sial gitu kan, kamu bukan makhluk yang paling gak beruntung, justru kamu menjadi pelajaran buat seluruh alam bahwa semua takdir buruk itu gak semuanya menghasilkan keburukan. Dari materi yang remeh ketika berada di tangan seorang alkemis tadi ya, dia bisa ngerubah dari hal yang tak berharga menjadi sesuatu yang berharga. Oke, dengan cara yang sama, apa yang bisa kita lakukan ketika, kan ini konteksnya adalah menyembuhkan luka, ya, healing. Karena tiram itu untuk menelan pasir itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk mengolah menjadi materi yang lebih berharga itu bukan sesuatu yang mudah. Pasti dia terluka,
lambungnya, terluka ususnya, entah tiram punya lambung atau usus ya. Intinya ini bukan proses yang mudah, proses yang sulit. Tapi tetap karena sudah jadi destiny dia, sudah jadi takdir dia akan terus menjalaninya dengan sebaik mungkin. Dengan cara yang sama, kita juga manusia nih akan mengambil luka emosional. Kita terluka lagi, itu seperti kayak nelan pasir lagi. Kita terluka lagi, kita bikin lapisan indah lagi. Terluka lagi, kita buat lapisan indah lagi. Terluka lagi, kita rawat lagi luka itu sampai hello, ini luka atau mutiara. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabrun jamil, bahwa sabar itu beauty. Nah, mungkin kita physically nggak memproduksi mutiara. Mana mutiaranya Umi gitu? Ada, aku lagi pakai aku lagi pakai kalung mutiara. Untuk apa Umi? Untuk reminder me gitu. Untuk mengingatkan aku bahwa aku harus produce, aku harus memproduksi sesuatu yang indah dari sesuatu yang mungkin dianggap kurang menyenangkan. Ya, setiap terluka kita bikin lapisan baru, lapisan sabar, kesabaran. Kita terluka lagi, kita bikin lapisan taat. Terluka lagi, kita bikin lapisan tawakal. Terluka lagi, kita bikin lapisan tawakal, yakin. Ya, terluka lagi, kita terus saja seperti itu sampai kita bisa memproduksi sebentuk mutiara ya, dengan size. Biasanya mutiara yang paling mahal itu kan size-nya yang paling gede. Bener nggak? Size-nya yang paling gede, dengan bentuk yang paling sempurna, nggak ada cacat, dengan warna yang sangat unik. Nah, itulah keunikan ketika kita terus merawat luka kita. Jadi merawat luka ini bukan sesuatu yang melulu tidak menyenangkan, bukan sesuatu yang melulu menyakitkan. Kalau kita sadari kita sedang memproduksi mutiara tadi, menemukan best version kita. Kita bisa belajar sabar, kita bisa memaknai tawakal, memaknai yakin. Apa itu yakin? Yakin ini mutiara manusia ya, yang bisa kita produksi. Apa itu yakin? Sesuatu yang bisa mengentengkan, meringankan di saat kondisi kita berat. Nah, kok bisa kamu ngerasa ringan? Karena aku punya yakin. Kok bisa kamu ngerasa nyaman? Karena aku punya yakin. Nah, yakin ini juga sebentuk mutiara yang harus kita produksi. Al-yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dengan yakin kita diajari sama Allah untuk beristirahat di dalam badai. Pernah mencoba istirahat di dalam badai? Lagi ribut, lagi panik, semua orang panik tapi kita santuy. Nah, ini namanya yakin. Yakin bahwa badai ini enggak selamanya. Nanti ada saatnya badai akan reda. Yakin kita bersama Allah bahwa badai ini enggak akan pernah bisa menyakiti kita. Ya. Bad can't touch us. Keburukan gak pernah bisa menyentuh hati kita, gak bisa menyentuh pikiran kita, gak bisa menyentuh akhlak kita, gak bisa menyentuh mental kita, gak bisa menyentuh feeling kita, gak bisa menyentuh emosi kita, gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama'. Dengan menyebut nama Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadur, gak ada yang bisa nyakitin aku, nggak ada yang bisa melukai aku. La yadur syai' fis sama' wala fil ard. Tidak di langit, tidak di bumi, tidak dari penyebab eksternal maupun dari internal. Nggak ada yang bisa menyakiti. Ini kalau kita sudah mulai belajar membuat lapisan yakin. Kemudian kita mencoba untuk membuat lapisan sabar, membuat lapisan tawakal dan lain sebagainya. Intinya adalah kita belajar dari tiram ya, sama-sama membuat atau merawat luka kita untuk membentuk sebuah lapisan indah, menjadikan keburukan ya kita shifting, kita rubah, kita transform
kita alihkan dari keburukan menjadi sebuah kebaikan. Ini skill mukmin harusnya. Harusnya semua mukminah punya skill alkemis tadi ya, bisa merubah Jadi memang benar ya, kalau mungkin teman-teman kepoin keahlian alkemis di dunia barat, di dunia timur, mulai dari Eropa sampai Mesir sampai China. Setiap abadnya mereka punya alkemis yang bisa merubah materi sederhana, materi yang nggak berharga, kayak mineral-mineral murah dirubah bisa menjadi emas. Itu bisa. Nah ini sebenarnya bukan hanya physically, bisa perubahannya bisa dilakukan, tapi secara non fisik. Artinya apa? Sesuatu yang kita anggap buruk, sesuatu yang kita anggap luka, sesuatu yang kita anggap duka, anxiety, kepedihan, kepahitan, kegalauan, kekalutan, semua itu bisa kita coba rubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, berharga buat kita.